Halo Gobos, Ferry di sini dan kali ini kita lagi mau ngetesin masih lancar nggak sih sebenarnya Black Shark 4 buat main Genshin Impact, terutama sekarang sudah version 2.3. Nah, jadi kali ini kita mau coba seperti biasa nge-retest lagi performa si smartphone ini setelah mungkin setelah beberapa waktu ya. Kita terakhir kalau nggak salah nge-review pas 1.6 ya, kalau nggak salah, atau 1 titik berapa, masih di 1 point. Sekarang kita udah masuk ke 2.3. Nah, mungkin tadi gue juga salah ngomong, bukan 1 point sekian, tapi ya udah, pokoknya intinya kita sebelumnya udah pernah ngetes sebelumnya. Tapi kali ini kita mau liatin aja performa Black Shark 4 kalau kita main Genshin Impact version 2.3. Ya udah, daripada penasaran, langsung aja yuk kita cobain. Let's check it out. Nah, jadi tangan gue sekarang udah ada si Black Shark 4-nya. Black Shark 4-nya adalah Black Shark yang kita review juga waktu itu, first impression dan juga tes Genshin Impact sebelumnya. Jadi ini adalah Black Shark 4 dengan ROM China, bukan ROM global. Sekarang Black Shark 4-nya juga udah dijual secara resmi, secara official di Indonesia. Jadi mungkin bisa jadi ini berbeda ya, simply karena ROM-nya berbeda. Ini ROM-nya CN, kalau itu global ROM bisa aja ada perbedaan, sama kayak kejadiannya MIUI. Nah, tapi seperti biasa kita recap dulu atau kita berikan dulu overview-nya si Black Shark 4 ini secara spesifikasi. Black Shark 4 ini dibekali sama prosesor SoC sama SoC Snapdragon 870, salah satu opsi terbaik tahun 2021 buat kalian yang nggak suka dengan overheat-nya dari 888 dan takut-takut dengan 888. I have to say, 870 adalah my go-to option-nya kalau kalian nggak mesti ngambil the real flagship gitu kan. Kalau kepepet atau memang butuh performance yang oke, I guess just get 870. Opsinya ada Black Shark 4, ada Poco F3. Sekarang kita juga udah nyobain Realme GT Neo 2 dan I have to say 870 emang ngacir banget sih. Selain itu ini temenin sama RAM dan juga ditemani sama RAM LPDDR5 dan juga storage-nya UFS 3.1. Model yang kita punya ini kalau nggak salah RAM 6GB dengan storage 128GB. Jadi opsi paling minimalnya Black Shark 4 terutama di Indonesia juga sama. Cuman bedanya model kita sudah support 120 watt, itu juga sebenarnya yang di Indonesia juga support, cuman nggak dapat charger bawaannya. Kita awalnya punya charger bawaannya, tapi kita udah replace dengan yang 65 watt sekarang. Nggak masalah sih, kita nggak ngetes untuk power untuk saat ini, tapi ya have to say 120 wattnya wush banget. Enak banget buat dipakai ngecas cepet. Nah, selain itu secara desain sebenarnya gue agak kecewa dengan Black Shark 4 karena downgrade dengan versi sebelumnya. Black Shark 3 itu oke banget, keren banget, gue suka juga, dan sebelumnya kita juga pernah bahas di Black Shark 3-nya. Terus untuk Black Shark 2 itu a gaming phone banget. Cuman ketika masuk Black Shark 4, ya look at this, a plain Joe, cuman ada carving sininya doang. Bahkan belakang ini plastik bukan kaca, so that's kind of sad sih. Ya kameranya juga cuman 3 array doang, nggak ada upgrade signifikan, dan layoutnya gue lebih suka unik tuh kalau Black Shark 3 kan di vertical, bahkan ada magnetic chargingnya, ini nggak ada. Tapi ya kalian tetap mendapatkan the clicky button kalau kalian bisa dengar. Ini di sini 2 klik button di sini, itu yang berfungsi sebagai L1 R1-nya. Jadi itu ya menarik lah, ada pop-up trigger seperti ini. Ya kurang lebih itu sih untuk si Black Shark 4 sendiri. Dan kalau kalian suka pakai Black Shark, ya salah satu opsinya adalah, lihatlah, ada virtual youtubernya. Ini mungkin keterangan gue keturun dikit. Ada virtual youtubernya di sini. Sebenarnya namanya Shark-chan. Tapi ya gitu, ini salah satu virtual assistant yang diberikan Black Shark dan ada di Joy UI-nya dia for some reason. Di global juga harusnya ada. Ya udah, kurang lebih itu aja untuk spek dasarnya. Kita masuk aja ke Antutu benchmarknya, karena skornya ya nggak bisa dibilang overwhelming, tapi sekedar oke aja, yaitu di 701.335. Agak sedikit under dari Realme GT Neo 2, kalau nggak salah punya kita tuh waktu itu 730 ribuan. Dan kalau 888 itu 780.000 ke atas, kayak di versi OnePlus 9RT Genshin Impact kita yang belum lama gue bahas juga dan gue unboxing sama Feli. First impressionnya coming soon, jadi ditunggu aja. Gue nggak tahu mana yang lebih dulu rilisnya. Pembagiannya adalah sebagai berikut. 185.215 buat CPU-nya, GPU-nya 246.065, memorinya 116.519,
dan UX-nya 153.536. Nah, ribet banget angkanya. Untuk suhunya, waktu kita ngetes ini masih di JOY 12.0 yang China. Sekarang kita sudah di 12.5 China. Sedikit berbeda sih sebenarnya performanya, tapi kita keep dari base-nya kita dulu ini 701.335. Untuk spesifikasinya kita intip lagi aja buat recap. Tadi ada LPDDR5 RAM-nya dengan total RAM 6GB di sini yang available, dan juga storage 128GB UFS 3.1. Basic standarnya flagship tahun 2021. Bedanya cuma pakai SoC-nya bukan 888, ini pakainya 870 dengan Adreno 650 bukan Adreno 660. Still a good device, dan kalian juga udah punya support 5G di sini. Dan ini juga kita udah urus emailnya segala macam, jadi nggak akan ribet kalau misalkan mau dipakai juga, jadi nggak masalah. Tapi untuk yang nggak mau pusing ya pilih yang global aja lah. Oke, kurang lebih itu aja untuk si speknya Black Shark-nya. Berikutnya kita ke Genshin Impact-nya untuk lihat app infonya. Sekarang kita di version 2.3.0.4786731. Ini pas banner rerun-nya Al-Budi, Albedo, sama Eula. Si Eula. Larang Sunda kali ya, nggak tau deh. Ya itu meme aja sih, yang penting ya Eula. Tapi kita udah dapat dan nggak ada budget untuk C1-in, C2-in. C2-in sih lebih enak daripada C1. Ya, untuk size-nya sendiri sekarang kita sudah berada di ranah 15,32 GB. Actually ini first time gue melihat size realnya si version 2.3 dan kaget. Udah 15 GB sekarang, buset. Oh, that's close. Ya, 64 GB. User 64 GB, kalian akan gue rekomendasikan mending 128 GB aja, karena ketika ini udah nyentuh 20 GB ya bersiap aja, itu smartphone kalian akan makin sempit banget space-nya. Even iPhone 13 aja sendiri sekarang udah nggak 64 GB, so give or take, that's the problem. Ya, totalnya 15,32 GB, app size 649 MB, user data 14,67 GB, dan cache-nya 16,81. User datanya banyak, padahal di 2.3 tuh nggak nambah Space Island lagi setelah Surumi, but for some reason makannya segede ini. Yaudah, kurang lebih itu aja untuk Genshin Impact-nya juga. Dan kita tesin aja running Genshin Impact di... hampir ke delete datanya. Di Black Shark 4, dan kita lihat performanya. Sebelumnya sih sampai highest pun masih lumayan oke ya. Tapi kayak gimana kalau di 2.3, karena ini jaraknya udah agak lumayan lama. Langsung aja kita lanjutin tes Genshin Impact-nya. Kita start aja Genshin Impact-nya dan pakai trigger ya. Sebenarnya salah satu opsi lainnya adalah kita bisa aktifin dari Shark Arena juga, cuman gue mager sih nyalainnya karena nggak biasa. To be honest, setiap kali tes Genshin Impact ini sebenarnya lebih ke pattern cara gue main sih, jadi that's one thing. Ya startnya cepet banget ya. Kita start game aja. FPS kita starting with 60, masih di loading screen, preparing to load data. 35, 17, 15, cukup cepet ya loadnya. Ngeri emang kalau udah UFS sama LPDDR5 tuh, kombonya lumayan. Ya, seperti biasa di screen putih ini bakalan ada dua kondisi. Kalau salah satunya lemot, ya yang pasti hasilnya akan lemot, yaitu ada di memory type, storage type-nya kalian sendiri, apakah UFS atau eMMC, sama satu lagi di koneksi internet. Kalau salah satunya bobrok ya udah broken, lama banget. Sampai ada yang bilang the Geo Whisket sama the Geo Whisket kita tidak sama. Ini yang gue sket tercepat, cepet banget, gila. Kita pakai First Media seperti biasa, dan kita lagi di mana ini? Oh, lagi di depan Dominic Childe. Kita pindah dulu aja ke Inazuma. Buat seperti biasa kita run terus sebentar. Oh ya, settingannya tuh masih ngikutin settingan sebelumnya. Jadi nanti abis ini gue akan reset dulu ke defaultnya dia. Settingan terakhirnya tuh highest 60 kalau nggak salah. Jadi kita balikin defaultnya. Probably even sampai sekarang kita masih bergantung sama, bukan bergantung ya, di allow untuk defaultnya adalah medium 30 ya, kita di medium 30, tapi motion blur tentunya akan gue matikan buat kenyamanan mata, jiwa, dan raga. Kalau nggak enak soalnya. Oke, kita naikin sedikit brightness-nya, kita coba run through aja di Inazuma. Kita dapat 31 fps ya, standar sih karena kita di 30. Apakah kita dapat solid 30 across the way? 27, 30, 30, 31, nice. Masih cukup stable ya, 30. Oh ya, sama enaknya sih, kalau di Black Shark ya, ada L1 ini, pop-up triggernya. It's a bliss to use buat main game apapun sih, nggak cuma Genshin. Kayak ada extra button, jadi kita nggak perlu mengcrowdedkan layar. Wow, so far masih solid banget ya, 30 fps-nya.
Yap, masih sangat solid 30 fps-nya dan cukup matang sebenarnya menurut gue sih. Oh ya, kita mulai baterai dari 100%. FYI aja, baru jalan kita 3 menit dan belum ada yang turun baterainya. That's nice. 31. Wow, we get solid 30 loh. Like, kalau udah solid 30 ya kalau mau umumnya main ya udah nyaman. Ini bener-bener nggak ngedrop sama sekali, solid 30. Dan ini kita baru update ke 2.3-nya loh, padahal. Bukan udah kita recache atau gimana. Jadi detail world-nya jadi kelihatan banget. Baru medium, baru tahu ada asapnya di situ. Ada cerobong asap dan ada asapnya. Wow, that's nice. Ya, kurang lebih itu aja medium, bukan itu aja deh. Kurang lebih itu performa medium 30-nya Black Shark 4 dan Genshin Impact di Inazuma City. Tapi ntar gua mau ambil Sakura Bloom dulu lagi lihat, takutnya ntar ada apa namanya quest. Ya lama ya. Come on, 4, 3, 2. Hai Dogo. Sayangnya nggak bisa kasih makan Dogo. Hicks. Yap. Oh iya, siapa suruh deket-deket? Si anjir. Dasar kamu Dogo. Ya, itu tadi performanya Black Shark 4 di Inazuma City. Overall so far so good. Tapi ya tentunya kita nggak cuma keliling-keliling kotanya doang, karena itu kerjaannya pada hari Minggu. Kutur ayah ke kota, kerjanya naik delman. Ya, kita masuk aja ke domain. Salah satu domain yang favorit gue pakai buat tes, padahal sekarang udah jarang nge-build pakai itu, yaitu di Valley of Remembrance, Dance of Steel ya kalau nggak salah itu namanya. Nah, kenapa gue ngambil domain ini? Karena ini domain yang bisa dibilang cukup rame, ada 5 enemies yang bisa spawn dan kita bisa lihat load time-nya sendiri. By the way, kalau kalian nggak tadi swipingnya jujur agak kurang enak. Probably bukan cuma karena Black Shark-nya, tapi karena MIUI-nya juga sih. Ya, kita masuk aja ke domainnya buat ngetesin medium 30 Black Shark 4. Start, kita ganti crewmates-nya dulu. Yoimiya Babai akan kita gantikan dengan Fenty tentunya, kalau nggak salah Fenty-nya. Yap. Yaulah, dan kita bisa start aja. Ya, ini fitur paling enaknya adalah quirkiness dari triggernya. Like, nikmat banget itu, dinikmatin. Oh, Fenty-nya dead. Kita revive dulu. Oke, nanti bisa pakai Cici. Nah, kita ini dulu. Ya, di bridge-nya solid 30, not a dip at all. Start. Udah start kan? Oh, 5, 4. Oh, langsung ya. Coba hitungan second. Fenty-nya kasih napas dulu deh. Jadi nggak bisa cepet nih kalau Fenty-nya nggak nge-refill. Gimana hilang-hilangan? Ini aja dulu ya. Nah, refill. Let's burst. Burst 1, burst 2. Udah starter 31 tapi masih mana sih? Ya elah. Susah banget ininya triggernya. Nah, ya FPS-wise sih nggak ada problem sama sekali. Problem gue adalah di pad-nya ini nggak sensitif banget, tiba-tiba ngilang-ngilangan posisinya. Nah, ya, itulah minusnya paling nggak. Ini actually salah satu yang paling parah gue rasakan sih dibandingkan peer-nya ya. Poco F3 juga lumayan nggak nyaman. Realme GT Neo tuh masih mendingan. Tapi event kelas Mi 11 Ultra aja bikin gue gregetan sama swipe-nya, so ya. Ya, kurang lebih itu tadi medium 30 di domain dan juga di Inazuma City. Kita ngedrop baterainya, nggak ngedrop sama sekali. Ini kita masih 100% seriusan. Masih 100% dong. Masih 100% nggak ngedip sama sekali. Wow, that's nice. Wow. Nah, berikutnya kita tes suhu satu lagi ya. Jangan lupa sampai suhunya. Kita suhunya dapat 35,3 derajat di bagian atasnya, di tengah 36,6, jadi agak sedikit lebih panas di tengah. Karena SoC-nya di smartphone ini tuh di tengah, ingat gue bukan di ujung, dan di ujungnya lagi 34. Nah, sisi belakangnya
yang tadi gue bilang SoC-nya tuh di lambang S-nya ini, bukan di atas, karena dia pakai dua baterai yang di pinggir sini, bukan yang gini seingat gue ya. Jadi makanya dia mirip sama Legion Pro, smartphone-nya Lenovo. Kita dapat 34 di belakang, di ujung kita dapat 36,3, 37,1. Kenapa malah naik ke sana? Di sini 33,3 ya. Kurang lebih gitu sih, tapi nggak paham. Ya lebih hangat di sini sedikit sih. Oke lah. Sekarang beda-beda tipis untuk suhu sendiri, yang intinya overall-nya aja sih yang perlu kita rasain. Kalau misalnya memang dirasa nyaman, ya fine. Kalau nggak nyaman, ya PR. Oh ya, sama speakernya tuh enak di ujung sini, sama sini. Kalau main begini ya oke. Kebalik ya PR. Memang didesain untuk dibikin begini lah ya. Ya, kita lanjutkan aja. Ini terusan baterai masih 100%. Masih. Salut gue ini sama baterainya. Baterainya badak sih sebenarnya. Black Shark itu baterainya, kalau nggak salah yang ini tuh 6000 mAh. Jadi cukup badak untuk sekelasannya. Oke, kita naikin satu step aja dari medium 30 ke medium 60. Dan kita langsung masuk ke domain yang sama. Kita close dulu aja. Dan kita dapat 61 fps, 58. Ntar, biar bisa sambil ngetes overallnya sebelum masuk ke domain. Kita coba di overworld aja dulu, 60-nya gimana, apakah solid 60 atau ternyata tidak. Oke, sini lagi ada musuh-musuhnya. Kita heal, go. Wow, that's nice. Dan koneksinya ngebroken. Terus mau ngapain? Nyebelin. Kalau koneksinya udah broken gitu nyebelin tuh. Nggak bisa ganti. Kamu, ini pingnya tuh 108 loh. Padahal, what the hell happened? Pingnya 111 doang padahal. Kenapa performance-nya gitu kan? Ya tapi untuk FPS-nya sendiri kita so far masih seeing 50s dan bahkan hampir apa? hampir di pad-nya. Hampir solid 60. Average-nya tapi masih 50 ke atas, like nice. Nah, sekalian ambil buat healing yang lain lah. Nggak pecah. Lupa bawa pyro. Nah, ya kurang lebih di overworld-nya kita juga masih dapat above 50. That's nice. Seingat gue di Realme GT Neo 2 waktu medium 60 itu nggak semulus ini. Kita dapat under 50, 48, 49. Nggak jauh memang, tapi kayak under. Sedangkan ini masih dapat a solid 50 plus. That's nice. Oke. Oh, side note lagi, buat ngingetin aja. Ini kita di ROM CN, jadi kemungkinan bisa berbeda sama ROM global karena ada limitasi bla bla blanya, yabanya. Bukan yabay sih, yabadunya. Jadi performanya mungkin bisa bakalan berbeda sedikit antara global dan juga CN. Apakah berarti CN lebih baik? On some cases gue setuju CN lebih enak. Ini juga gue sempat jadiin daily driver selama 2 bulan. It's nice. Nggak 2 bulan sih, 1 bulan doang sih. Tapi it's nice performance wise. Dan in comparison sama MIUI lain, lebih polish sih GUI untuk games ya, terutama Genshin Impact. Makanya overall performance-nya pun oke. Dan kita baterai itu baru turun 1% sekarang setelah 12 menit. 12 menit per 1%. That's nice. Kebanyakan that's nice-nya ya. Udah kayak angka 69. Ya, kita masuk aja ke domainnya. Dan tadi pingnya sempat lihat ngedrop. Kita start. Oke. Oh, masih 2 detik. Masih oke. Oke, spam lagi. Oke. Swipe. Dan kita ultiin. Lah, nggak bisa. Padahal udah mau ultiin. Eulanya gagal, dang it. Oke, spam 2 aja dong selesai. Ya, 50 fps, ada couple dip ke 40-an, tapi kita masih ada dapat range above 50. That's a solid score for Black Shark 4 ya so far. Gue jarang merekomendasikan medium sebagai main settingsnya. Cuman kayak ini oke buat main di medium sih. Medium 30, medium 60 is fine banget. Dan I guess kalau yang memang mau main
di sini udah nggak usah ragu lah, medium 60 flat, nggak flat, apa, oke aja, bukan oke juga sih, lebih dari oke sih, above 50 average-nya, intinya gitu. Ya, untuk di medium 60 ini kita udah makan waktu total bersama dengan medium 30 sekitar 13 menit dan baterai kita baru turun ke 98%. Anehnya tadi pas 100% memang bisa dibilang cukup lama, sampai 11 menitan. Tapi masuk ke 12 menit udah, sekarang kita udah di drop di 98%. That's quick. Nah, untuk suhu sendiri tidak begitu berasa banyak perubahan signifikan. Naik 1 derajat aja sih sebenarnya tuh, dari 36 yang di bawah sekarang ke 37. Di tengahnya kita dapat 39, jadi di sini naik 1,5 derajat di tengah. Di ujungnya kita dapat 35. Yang agak bawah sini memang lebih dingin sih, nggak seintens atasnya, banyak sandwich boardnya. Dan untuk di bagian belakang sendiri, kita untuk bagian atasnya kita dapat 39,3 derajat. Dan di tengah-tengahnya kita dapat 36,1, sedangkan di bawah ujungnya kita dapat 34,7. Jadi di belakang yang sedikit lebih panas adalah di grip tangan, daerah sini. Di tengahnya agak lebih biasa. Tapi kalau di bagian depan, tengahnya lebih panas daripada pinggir-pinggirnya sini. Itu yang efek baterai dan layout boardnya yang memang agak unik untuk si Black Shark 4 ini ketimbang your average smartphone sih. Yaudah, kita naikin aja ke highest 60. Ini langsung kita mentokin kanan aja buat lihat aja performanya gimana. Sekarang di highest 60. Considering medium 60-nya tuh udah overall-nya cukup nice dan gue sih nyaman main di situ. Berapa case tadi gue juga bahkan udah lupa lihat FPS. Tanda terlalu nyamannya biasanya gue sampai nggak perlu penting lagi FPS-nya, ya udahlah it's good gitu. Nah, jadi kita naikin aja sekarang ke highest 60 dan udah overclock, kita close dulu, kita di Inazuma sekarang. Highest 60, 58 idle, 54 jalan, 61, 61, 57, 58. They're still above 50 though. Bahkan nggak dip ke under 40. Ini Sakura Petals-nya jatuh masih 60. That's nice. Believe it or not, performance 870 yang smartphone lain, Poco F3 dan juga Realme GT Neo 2 nggak semulus ini untuk highest 60-nya. For reference, kalian bisa cek video-video lainnya yang untuk version 2.2-nya di Realme GT Neo 2 sama version 2.0 ya kalau nggak salah di Poco F3. Kalian bisa buka aja dari playlistnya kita. Di situ udah banyak banget smartphone yang kita tes main Genshin Impact, jadi buat referensi bisa ke situ. Untuk 2.3 kita so far baru tes Black Shark 4 ini aja. For now. Ya gitu. Above 50, a solid above 50 keliling Inazuma itu jarang sekali. Di Realme GT Neo tuh gue dapet under 50 actually, sekitar 48, 47 juga bisa kesentuh. Tapi ini akhirnya ketemu nih 42, 47. Tapi kenapa baru sekarang? Oh, blurnya nyala ya. That even with motion blur. Yang lain tuh motion blurnya mati. Lupa gue matiin motion blurnya off. Oke. Ya, 43. Loh, malah motion blurnya mati kok jadi 40-an. Tapi ya, tadi tuh selama perjalanan awalnya tuh kita dapat a solid 50. Itu enak sih. Kita udah balik ke tengahnya lagi, ke central town-nya. Dari ini baru 43, 47, 48 karena kita ngerender depannya yang jauh tuh. Tapi masih sangat terlihat ya. Ujungnya 43, 48. Ya oke lah. Memang nggak se-epic tadi waktu gue lihat. Wih, gila solid 50 plus. Ternyata nggak. Turun juga, tapi better lah, still somewhat better sih menurut gue daripada peer-nya si Poco F3 dan juga Realme GT Neo 2. Ya, paling gitu aja untuk performanya Highest 60 ini di di Inazuma. Masih nyaman dimainin, masih. Cuma memang tadi yang gue bilang nggak yakin akan tetap stay solid di 50 dan ternyata benar kejadian. Dia turun ke, nggak usah ganti. Turun ke 43-an juga ketika udah agak di bawah. Tapi still better daripada overall performance-nya lain, termasuk Triple H itu kacau. Yaudah, kita pindah aja ke domain yang sama, Valley of Remembrance, Dance of Steel atau Blazing of Steel, gue lupa namanya lagi. Dance of Steel, ya itu dia ternyata namanya. Dan kita cobain aja experience domain highest-nya.
High 60-nya gimana? Tadi medium 60, medium 30 sih oke. Gua makan mau merekomendasikan ke medium 60. That's a nice thing to do untuk dapat performance yang paling mantapnya lah. Oke, kita masuk ke domainnya. Squadnya udah benar. Ya, kita dari startnya actually mulai dari 40 fps, so that's kind of low. Ya, maafkan kalau udah terkesan suaranya agak lelah karena memang lagi tos kebanyakan. Ya, di average-nya kita dapat 60 fps, solid 60, nggak gerak-gerak, tapi kita masuk aja ke centernya, kita main. Untuk saat ini gue belum men-tryhardkan Abyss karena time limitation and everything. Jadi at some point kita akan coba main di Abyss juga ya. Oh, actually load-nya sedikit lebih rendah 1 detik dibandingkan sebelumnya. Dan Fenty-nya belum refill. Ya harusnya sudah. Sekarang ya. Oke, satu lagi. Udah lama nggak pakai bal keluarin. Yap, nice. Wow, still above 50, huh? Nice. Nah, still above 50 dan tadi sempat drop ke 40 sebentar, tapi still above 50, that's nice. Phew, wow. Dan kita di highest ini udah sekitar 6 menitan. Jadi kita clean ini dulu aja sambil lihat. Kita turun ke 94%. Kalau kita narik awalnya 12 menit 1%, sisanya berarti cuma 7 menit untuk bisa ngedrop jadi 94, jadi ngedrop 6% dan jadi 1 menit 1%. Kemungkinan juga karena performance-nya kan kita naikin juga lebih dari medium 30, that's also a thing. Ya, jadi itu bisa pengaruh juga. Kalau kalian mau hemat baterai banget, I guess medium 30, low 60 itu bakalan jauh lebih nyaman lah. Nah, untuk suhu sendiri, gue nggak merasakan posisi tidak nyaman sama sekali, walaupun ternyata tengahnya sudah 40 derajat di depan. Di atasnya 38,3, naik sekitar 1 derajat lagi, dan bawahnya tetap rendah, 36,1. Ya, bagian bawahnya sangat standar untuk rendah. Dan kalau di sisi belakang, di bagian atas ini 40, ngikutin sama kayak tengah, hampir menuju 41 sih. Cuman nggak nyentuh 42, 43 sama sekali. Jadi coolingnya Black Shark ini mantap sih. Dan ini kita belum pakai cooler loh padahal. Kita belum pakai si coolernya, dan lu taunya kegeser map. Kita belum pakai coolernya dan udah performanya segitunya, wow, that's nice. 40,2, bahkan sekarang turun ketika idle 37,2, dan di bawahnya 34. Oke, 35 lah ya. Ya, gila sih, hanya 60 masih bisa seadem ini. Iya, a force to be reckoned sih. Black Shark 4 sangat worth it sih dibandingkan. Ya, oke, belum kesimpulan, tapi gue bisa menyimpulkan bahwa Black Shark 4 dan Poco Black Shark 4 dibandingin Poco F3 dan Realme GT Neo 2 lebih bagus Black Shark 4 sebenarnya. Ya, udah seperti biasa, one last test kita akan pakai Fan Cooler 2 Pro-nya, dan kebetulan ini satu merek, jadi I'm looking forward to what it can do. Kita akan setting di high 60 sambil pakai Fan Cooler 2 Pro-nya. Nah, jadi sekarang kita udah siapin Black Shark Fan Cooler 2 Pro-nya, dan suhunya by indicator built-innya sudah mencapai 4 derajat Celcius. Ini dingin banget sih. Di baliknya sebenarnya nggak kelihatan, tapi ada sedikit burst of air-nya yang bikin nanti jadi dingin banget. Jadi becak sama tangan. Dan suhu di termometer kita, termogan kita pun cuma 2 derajat. Di sini permukaannya lebih dekat, ya probably lebih dingin dibandingkan di sini. Nah, untuk smartphone-nya sendiri kita lagi set dia untuk idle, jadi agak sedikit naik suhunya. Di tengah sini kita dapat 39,6. Oh, nggak naik banget ya ternyata, cuma berasa agak lebih hangat aja belakangnya. 39,6 di depan permukaannya, di belakang kita 40,4, dan di tengahnya 37,2. Ya, kita langsung pasangin aja si Fan Cooler 2 Pro-nya, dan hopefully tidak kepencet power. Harusnya sih nggak kepencet karena kebetulan memang build for this guy. Tapi kenapa ininya nggak gigit ya? Gitu kah? Oke lah, yang penting in contact di sininya. Kita adjust sedikit biar lebih nyaman aja. Sedikit tengah, oke. Nah, si Fan Cooler 2 Pro-nya langsung 11 derajat Celcius. Itu langsung panas gitu.
Dan smartphone-nya 36,9, langsung turun juga sebenarnya 38. Di depannya 38 juga, jadi sedikit turun 39,2. Oke lah, 39 lah. Agak turun sedikit, belum maksimal, tapi untuk FPS-nya kita belum melihat perbedaan di sini. Jadi kita sekali lagi masuk ke domain yang sama. Habis itu nanti kita pukulin samsak favorit kita, si siapa namanya, CryoRegis 9. Dan terakhir, karena waktunya kayaknya masih agak panjang, kalau waktunya masih agak panjang, gue akan coba weekly boss si Child. Kenapa Child? Karena darahnya lebih dikit dibandingkan Signora. Signora kita pakai buat tes multi atau co-op dah sebenarnya sih. Jadi untuk di sesi tes berikutnya kita nggak tes co-opnya. Walaupun Black Shark awalnya kita nggak tes co-op juga sih. Jadi ya udahlah. Kita start. Koneksinya maafan. Ya, Hayas masih sedikit menurunkan kecepatan loadnya. Oke, take off. 44, oh dapat 33 juga tetap ya. Oke, 54, 48, 55, that's solid. Oke, bye-bye. Salah. Yang kita langsung exit aja karena nggak mau klaim. Ya, untuk FPS sedikit bump ada. Sedikit banget, benar-benar sedikit. Cuma meningkatkan experience-nya lebih adem aja sih daripada awal agak panas. Sedikit lebih adem doang. Untuk FPS kita tadi rata-ratanya dari 48 sampai 50, ini mungkin 49 sampai 51. Naik dikit kan makanya. Untuk suhu, so far kita mendapatkan 38,5, 38 derajat, sedikit turun di tengah. Di atas kita dapat 37,6, actually lebih dingin. Dan di belakang, di dekat termostatnya kita udah dapatkan 15 derajat. Si fan cooler 20-nya lumayan bekerja keras untuk mendinginkannya. Dan suhu si smartphone-nya sendiri sekarang cuma 37 dari 39. Di belakang turun 2 derajat sih oke banget sih. Tadi kita baterai mulai dari sekitar 93, nggak tadi kan kita ada 91. Sekarang kita udah turun ke 89% dalam waktu 4 menit. Jadi itu turun 2 menit per 1%. Cukup boros jadinya, tapi first 100% to 99-nya kalian bisa dapat 12 menit. Again, settingan kita berbeda dari yang awal waktu medium 30 dan juga sekarang udah high 60. Jadi konsumsinya agak beda pastinya sih. Oke, kita lanjutin aja berlawan si CryoRegis 9 buat ngelawan daily boss yang padahal bisa dikerjakan lebih dari 1 kali sehari-hari. Daily kan 1 hari 1 gitu kan, kayak minum obat daily dose gitu 1 hari 1. Tapi di sini mah aneh. Oke, kita ganti ke Hutao. Mana Hutao? Kenapa kita ganti Hutao? Karena CryoRegis 9 dan Yoimiya. Oke, kita mulai dari si Baal dulu. FPS overworld-nya tetap masih above 50, which is kinda nice. 61 bahkan saat ngeluarin E-nya Baal. Dan drop the bomb. Aduh, belum keluar ultinya. Lu tahu, come on. Ya udahlah. Oke. Ya, FPS-nya masih above 50. Kinda nice to have untuk bisa dapat segitu. Untuk baterai sekitar 2 menit kita turun 1%, jadi sama konsumsinya yang kayak tadi gue udah bilang, nggak berubah banyak. Dan terakhir karena iseng kita mau coba lawan Child.
Walaupun gue udah clean child sih. Kenapa child? Karena ada cutscene juga, dan cutscene nanti gak akan gue skip biar bisa kelihatan juga. Oke, kita masuk aja dan ganti Hu Tao dengan Eula. Oke, never mind, cuma mau ngasih lihat doang. Oke, sip, kita start. FPS kita tadi masih above 50 bahkan untuk lawan si siapa namanya, Regis Fine. Sangat recommended untuk beli gaming smartphone ya kalau misalnya kayak gitu. Kok kan ini nggak ngindar. Di padnya kenapa sih? Oke, FPS-nya under 50. Shit. Baru tahu ada dia punya skill yang itu. Oke, cutscene. 40 fps, 33 fps, 46, 61, 60, 60, 60, 60, 60. Udah smooth. Oke, lanjut. Oh ya, tadi di FPS apa di cutscene-nya nggak ada problem sama sekali sih ya. Nggak kena padahal yang sudah pas. Oke, kita ultiin Eula lagi. Dan bye bye. Ya, FPS wise kita dapat above 50. Average-nya ya paling rendah gue melihat 44, dan top sub lagi ke 50 dan 60 juga. Overall experience-nya one of the best experience ya, I have to say. Dan ini masih pakai 870 bukan triple 8 yang bukan flagship, bukan primer. Dan baterai kita sekarang di 85, dari tadi itu sekitar 87 ya. Berarti kita udah turun lagi dalam waktu sekitar 3 menitan, 4 menitan, 3%. Ya, balik lagi sama ukurannya 2 menit per 1%. Kinda bad setelah lewatin medium 30, boros juga. Tapi standar lah ya, sekarang kayaknya sepertinya 2 menit per 1%. Dan untuk suhu, ya lupa ngecek suhu. Suhu di depannya kita dapat 35 derajat. Di sampingnya kita dapat 36, 35 juga sebenarnya, dan di sampingnya lagi 32. Nah, untuk di belakangnya si coolernya sudah bekerja keras, terima kasih coolernya. Bahkan dia bisa turun lagi dari 15 ke 14 derajat Celcius ketika udah ngedinginin banget. Dan untuk suhu atasnya kita dapat 34,9 dari 39 tadinya, turun 5 derajat, cukup drastis. Dan di bawah sini
kita dapat 30. Operatingnya si fan coolernya sendiri 27 derajatan, standar sih. Oke, ya, jadi kurang lebih tadi itu performanya Black Shark 4 buat mainin Genshin Impact version 2.3 across almost every setting. Kita cobain setting yang defaultnya dan juga high 60-nya sih, nggak kayak biasanya yang sampai semuanya. Karena gue rasa nggak perlu lah ya untuk sekelasan Black Shark ini sendiri. Dan performanya, either kalian mau main di medium 30, medium 60, high 30, high 60, itu so far gue rasakan sangat nyaman banget, dan itu udah gue tes main di domain dan juga boss daily, so that's the thing. Cuman kalau misalnya kalian pakai cooler ya benefitnya sedikit lebih baik aja, lebih ada mungkin di sini kalau bisa kelihatan ada bercak airnya karena si fan cooler 2 Pro nya emang dingin banget, jadi bisa dinginin dalam kondisi yang cukup lumayan. Jadi kalau kalian mau main, apakah perlu pakai cooler? Optional. Ini salah satunya smartphone yang gue bisa bilang optional untuk main cooler, tapi ya buat lebih nyaman aja sih, it's okay untuk dipakai. Naikin 1-2 fps aja, nggak drastis, tapi menolong suhunya 5 derajat lebih dingin. That's also a benefit. Dan untuk performa, balik lagi, semua settingan tadi is okay, sangat okay untuk dijalankan. Kalian tinggal pilih aja preferensi kalian gimana. Mau daily grind, mau enthusiast, atau mau apapun, mungkin bisa jadi ini go-to partnernya kalian sebagai fans Genshin Impact atau player Genshin Impact buat main on the go. Dan Black Shark 4 harganya sebenarnya nggak terlalu mahal, considering kompetitornya AAA ya lebih mahal kayak Asus Zenfone 8 dan segala macam. Tapi bukan harga sih, performa panasnya tuh cukup matang, cukup bikin panas, cukup jadi setrikaan, sedangkan 870 jauh lebih nyaman. Nah, mungkin ada yang mikir kayak, daripada Black Shark 4 bukannya berarti mending Poco F3 karena pakai SoC yang sama. Betul, tapi juga salah, karena menurut gue sendiri si Black Shark 4 ini dapat optimalisasi yang sedikit better secara OS dan juga secara UI, karena dia ditargetkan memang sebagai gaming smartphone. Tapi ya balik lagi seperti yang gue bilang, desainnya terlalu polos ya, gue kurang suka. Kayak if only we can get the old Black Shark back gitu, style Black Shark yang beda dari yang lainnya. Bahkan ROG pun juga mulai plain karena dia pakai belakangnya balik lagi cuma back glass doang, udah nggak berani main besi dan segala macam. That's kind of sad, karena gue mengharapkan sebuah gaming smartphone tuh punya ciri khas yang unik, dan itu Black Shark 2 Pro dan Black Shark 3 adalah salah satu smartphone favorit gaming smartphone gue. Yang ketiga berikutnya adalah ROG Phone 3 yang berani, unik. Tapi ya balik lagi soal Black Shark 4-nya, sangat recommended. Salah lagi ngomongnya. Sangat recommended untuk main Genshin Impact sampai setting berapapun, dan ini 2.3 oke banget. Jadi ya bisa dinikmatin dalam jangka waktu yang cukup lama lah. Dan nggak ada opsi 64GB, jadi kalian basicnya dapat 128GB dan RAM 6GB itu udah sangat cukup banget. Konsumsi RAM-nya tadi gue sempat cross check sedikit sama Geekbench, itu sekitar 2,2GB buat main Genshin Impact-nya. Jadi konsumsinya agak tinggi, tapi 6GB akan lebih dari cukup. Kalau kalian mau 8GB silakan, 8256-nya juga oke. Overall performance-nya oke. Dan untuk baterai tadi kalian di medium 30, gue bisa menahan sedikit lebih lama aja. Bisa jadi 100%-nya bertahan hingga 12 menit. Jadi that's also a benefit. Dan juga kalian ya balik lagi, optimalisasi UI-nya buat gaming itu lebih oke daripada smartphone lain. Kemudian soal panasnya ya seperti yang gue bilang, pakai cooler enak, nggak pakai pun juga nggak masalah. Kita nggak tembus dari 41 derajat. Jadi itu sangat adem sih. Ya, kurang lebih itu aja untuk tes Genshin Impact version 2.3-nya pakai Black Shark 4 kali ini. Overall performance-nya top tier banget. Kalian yang mau nanya rekomendasi mana, so far rekomendasi gue adalah Black Shark 4 in comparison sama 870 lainnya. Jadi yaudah, langsung disikat aja, link pembelian ada di deskripsi di bawah ya. Yaudah, sekian aja dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa kasih like, share, dan tentunya belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasi, biar kalian nggak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan juga jangan ragu-ragu untuk drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah, dan akan coba gue jawab semaksimal mungkin. Nggak mesti tentang Genshin Impact, nggak mesti tentang Black Shark 4, apapun pertanyaan kalian silahkan langsung aja di drop di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya @gwigwicom, dan gue pribadi di @fsp+. Ya, segitu aja. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry, Ella, the team, and Black Shark 4 signing out. Bye-bye. Thumbnail dulu, seperti biasa. Inilah thumbnailnya harusnya.